Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kami mau hanya hidup bagimu Tuhan. Di sisa hidup dan waktu yang masih Engkau berikan bagi kami, kami persembahkan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Ku mengasihi Tuhan, bukan hanya dengan kata-kata. Tak cukup kataku, tak cukup nyanyian mengungkapkan kasih-Ku Tuhan. Ku mengasihi Tuhan dengan milik dan segenap hidupku. Walaupun ku tahu takkan mampu bagiku membalas kasih-Mu Tuhan. Ku mengasihi Tuhan, ku mengasihi Tuhan, bukan hanya dengan kata-kata. Tak cukup kataku, tak cukup nyanyian mengungkapkan kasih-Ku Tuhan. Ku mengasihi Tuhan dengan milik dan segenap hidupku. Walaupun ku tahu takkan mampu bagiku membalas kasih-Mu Tuhan. Tuhanku, Engkau Allahku, aku tercipta hanyalah untuk-Mu. Memuji serta menyembah kepada-Mu, Raja mulia Tuhanku. Tuhanku, Engkau Allahku, aku tercipta hanyalah untuk-Mu. Memuji serta menyembah kepada-Mu, Raja mulia. Dengan segenap milik dan jiwa raga kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Ku mengasihi Tuhan dengan milik dan segenap hidupku. Walaupun ku tahu takkan mampu bagiku membalas kasih-Mu Tuhan. Tuhanku, Engkau Allahku, aku tercipta hanyalah untuk-Mu. Memuji serta
serta menyembah kepadamu, Raja mulia, Tuhanku, Tuhanku, Engkau Allahku. Aku tercipta hanyalah untukmu, memuji serta menyembah kepadamu, Raja mulia, kepadamu, Raja mulia, kepadamu, Raja mulia. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Sekali lagi nyatakan bersama. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Thank you, bless you. So, apa kabar? Kita jumpa kembali. Haleluya, dalam acara GSKI ya, online. Oh, online. Ya, online, betul. Oke. Bless you. Apa kabarnya, Ri? Kita sudah, kalau Opa tidak salah sih ya, ini sudah mungkin Januari, entah Februari baru Anda bisa ketemu Opa dan lain sebagainya melalui online ini. Tapi tetap aja ya, Opa tetap berharap we must change. Kita harus ada perubahan dalam hidup ini. Percuma kalau kita selamanya di gereja dari sekolah minggu sampai kita jadi kakek nenek tanpa perubahan. Hanya kita bangga bahwa kita sudah bergereja 50 tahun, 60 tahun. Opa sering mengatakan pakai bahasa Opa, ya so what, gitu aja bahasanya ya. Nah, mari untuk yang sessionnya ini Opa bagikan yaitu apa? Yaitu mengenai kebaikan, kebajikan, dalam bahasa kerennya Inggris, goodness. Dalam bahasa Mandarin yang pakai huruf merah itu ya, mei te. Mei itu indah atau cantik dan lain sebagainya. Te itu karakter. Karakter. Ya. Jadi karakternya bagus gitu. Bagaimana karakter kita sudah berubah belum? Kenapa penting karakter?
Saya tidak mengatakan bahwa iman tidak penting dan lain tidak penting, tidak. Pada sisi yang sebelum-sebelumnya juga semua Opa sering mengatakan, iman harus. Tapi kalau karakternya jelek, atau buruk, atau payah, apapun bahasanya, kita kadang-kadang memakai bahasa kan masing-masing ya. Opa kok pakai bahasa gitu? Ya, Opa pakai bahasa ini ya karena sudah kebiasaan gitu istilahnya. Jadi kalau Anda punya bahasa yang lebih bagus, ya puji Tuhan. Gitu aja ya. Nah, kalau karakter no good atau bad, maka percuma semuanya. Kita tidak bisa menjadi pelaku firman. Karena firman mengajarkan kepada engkau dan saya bahwa kita bukan hanya jadi pendengar, tapi harus jadi pelaku. Nah, jadi pelaku kan memang tidak mudah, Opa juga ngerti. Tapi coba kita ambil yang mudah-mudah dulu deh. Tinggal mau atau tidak, begitu aja. Opa nggak akan ambil yang susah-susah deh. Ya, karena yang susah itu urusan beliau ya, urusan Pak Eras ya. Haleluya. Opa ambil yang dari kehidupan karena Opa memang bagiannya Opa rasakan dalam pelayanan, Opa hanya bagian karakter building. Merubah karakter orang. Karena Anda boleh saja keren, boleh saja punya jabatan dan sebagainya, kalau karakter Anda jelek, buat Opa nol lah, sorry aja. Ya itu pandangan Opa, pandangan hidup ya. Karena kalau karakter Anda baik, kemanapun Anda pindah, kemanapun Anda dipindahkan, kerja, tinggal dan sebagainya, pasti Anda sukses. Pasti Anda sukses. Karena orang semua senang karakter Anda baik. Tapi kalau ada rumahmu, bahasa Jawanya magrong. Apa tuh? Wah lah gitu ya. Yang orang-orang cuma punya 4L yang lu lagi gitu ya. Anda punya rumah yang mungkin 1.000 meter, 4.000 meter, bahkan 1 hektar. So what kalau karaktermu jelek? Tetanggamu pun nggak seneng kok. Ya. Oke, itu pendahuluan ya. Sekarang kita masuk. Untuk bisa mempunyai bisa melakukan kebaikan, kebajikan atau goodness ya, meite ya. Semua ini harus belajar, harus keluar tulus, jujur dari hati yang bisa mengasihi. Kalau kita tanpa pakai hati, nonsense. Mungkin Anda nggak tahu nonsense ya, buat yang muda-muda nggak tahu kan nonsense. Itu bahasa Belanda itu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Atau kita hanya bersandiwara. Di sana ada bencana, oh kita datang. Foto, ya masuk di warta. So, keren. Udah nolong orang. Anda ke sana punya maksud kok. Supaya Anda dipandang bahwa Anda tuh orang baik. Percuma. Sama di Alkitab. Orang Farisi juga melakukan itu. Saya sudah berdoa, saya sudah puasa, saya sudah segala macam. Tidak seperti orang pemungut cukai itu. Tapi Yesus bilang apa? Pemungut cukai itu tuh yang rendah hati. Saya nggak pantas Tuhan untuk masuk di sinagog. Saya orang berdosa. Tapi Yesus mengatakan, ini orang begini. Tuhan tidak senang dengan orang yang sombong. Apalagi punya maksud untuk meninggikan diri sendiri. Gitu aja bahasanya. Dan untuk kita bisa melakukan kebaikan yang tulus, polos, jujur, dan sebagainya. Itu perlu dari hati. Yang tidak minta balasan. Maka itu Opa sering ngomong, kalau mau nolong orang, tolong. Sekemampuan Anda. Jangan habis nolong, kita berharap si A yang kita tolong, si A ini harus nanti kalau kita sedang menghadapi problem, si A ini harus menolong kita lagi. Nggak bisa, men. Nggak bisa. Karena Tuhan bisa pakai mungkin si B, si O, si N, si K, bahkan si Z untuk menolong kita. Itu cara Tuhan. Kan jalanku bukan jalanmu, kehendakku bukan kehendakmu, kepikiranku bukan kepikiranmu. So, kenapa kita paksa Tuhan dengan cara kita? Siapa kita? Hebat. Kita mau lebih hebat dari Tuhan. Salah lagi kita nanti. Tolonglah. Kalau kita betul-betul mengasihi orang, banyak yang perlu pertolongan apalagi dalam keadaan sekarang ini. Opa, maaf ya. Tolonglah jangan salah mengerti bahasa-bahasa Opa ya. Opa tuh kalau di airport, Opa selalu minta kursi roda. Itu yang dorong tuh, maaf ya, kebanyakan anak-anak. Maaf, Opa pikir, kuat nggak ini dorong? Apalagi kalau naik di belalainya tuh agak sedikit mesti naik kadang-kadang berapa. Tapi mereka juga berusaha. Dan Opa ya,
Kasihan ya. Berapa sih gaji mereka? Kalau nggak mau pakai gaji ya pendapatan lah. Berapa sih? Ya, kita sudah diberkati Tuhan. Ya bagi-bagilah sedikit bagi. Tidak banyak. Kadang-kadang tukang sampah di rumah kita, di kompleks kita masing-masing lah. Kita ingat nggak? Berapa sih pendapatan dia? Maaf ya, ini contoh ya. Kalau kita beda pendapat, happy-happy. Kita kasih dia 10.000 atau 20.000. Buat kita nggak apa-apa kok. Tapi buat mereka besar. Sampai terima kasih ya. Bukan saya mengharapkan terima kasihnya, bukan itu bahasanya. Tapi mereka merasa diberkati. Padahal kita hanya kasih mereka cuma 10 dan 20.000. Dan buat kita no problem gitu istilahnya. Tapi kalau Anda mengatakan, Om, buat saya juga besar. Ya udah, kasih aja 1.000. Sesuai dengan keyakinan hati kalian aja masing-masing. Nggak usah paksa. Bukan harus angka, itu hanya contoh gitu istilahnya. Ya. Tapi kalau Anda punya hati, begitu ngeliat orang yang susah, Anda akan tergerak. Sampai saya punya teman, maaf mungkin kalau nanti dia dengerin, dia juga ketawa sendiri dia. Dia di tas, ini dia perempuan ya, di tasnya tuh ada makanan kucing. Seperti dog food. Kalau anjing kan dog food ya. Itu meong food. Ya. Ada kucing-kucing yang berkeliaran, yang liar tuh. Datengin, dikasih makan. Itu kalau nggak pakai hati nggak bisa. Kucing liar kok, bukan kucing peliharaan kita. Nggak punya nggak kita, kebersama kita. Banyak orang susah, tapi mereka nggak ngomong. Saya pribadi ya, Opa lebih seneng lihat orang yang nggak ngomong. Nggak datang, Pak Pendeta, bisa bantu saya nggak? Opa nggak boleh suka tuh. Bukan nggak mau bantu. Opa mendingan lu diem aja deh. Gue juga bisa lihat dulu susah gak susahnya, gitu bahasanya. Opa datengin sendiri loh. Ini sedikit buat kamu ya. Yang Opa kasih, bukan besar. Yang Opa kasih hanya secangkir dalam bahasanya. Dalam bahasa firman nih, Alkitab kita nih. Kalau engkau memberikan secangkir air kepada orang yang lemah, ya, maka Tuhan tidak pernah akan melupakan. Secangkir kan gak banyak. Ini kan lebih besar dari secangkir. Ini mungkin 3 cangkir bakal isinya. Ya. Secangkir loh. Tapi kalau kita tidak punya hati, maka kita akan jadi orang yang pelit. You know, pelit. Itu lebih dari pelit. Lebih dari pelit. Aku masih ini masih aku kurang. Ini masih kurang. Besok aku masih mau beli ini. Besok masih mau beli ini. Ya kapan? Opa sering ngomong sama ibu-ibu, kadang-kadang ibu marah-marah sama Opa loh. Mungkin dalam hatinya ya, Opa kok kita melulu yang kena. Iya, Anda sudah punya tas 20, masih kurang aja. Emang dipakai itu tas semuanya? Sekaligus tuh bawa semua 20-20-nya. Baju satu, udah, itu lemari udah sesak, udah sampai saling menggencet ya barangkali bahasanya ya. Wah, ketika kita kasihlah baju itu sama orang, ya, nanti lama-lama juga ketinggalan mode loh. Kalau kasih lemari kosong, Tuhan isi lagi. Tapi nggak dipercaya kan? Ya udah terserah gitu. Opa nggak mau berdebat, gitu ya. Mari kita lihat yuk. Karena kalau mengasihi itu harus pakai hati, maka dalam bahasa Mandarinnya itu liang sim atau liang sing. Dalam bahasa Mandarinnya liang sing. Lalu bahasa daerah dalam logat Mandarin, logat Ke ya, atau Hokiannya liang sim. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Benar. Kalau mengenal ya, you must do it. Ada sesuatu yang harus kita lakukan kalau kita benar-benar mengenal. Kalau hanya mengenal itu gitu, cuman tahu aja ya. Aku tahu ayatnya di situ, ya sudah, so what? Ya. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada dalam kasih, dalam Allah tentunya, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah dalam dia. Kalau Allah bersama dengan kita, siapakah lawan kita? Kemiskinankah? Kekurangan uangkah? Atau kekurangan apa sajalah masing-masing. Soal pekerjaan, soal cinta, soal segala macam. Apakah kurang? Kalau kurang berarti that is something dalam hati kita sendiri
yang masih merasa ini nggak benar, itu nggak benar, ini kurang, itu kurang. Soalnya kita nggak punya hati yang mengasihi. Kalau kita punya hati yang mengasihi, apapun yang kita dapat, andai kata ini hari, ini opa kan bawa ini nih, bawa kopi opa nih ya. Orang bilang semua kamera, tapi oh ini kopi nih. Ini lebih besar dari ini nih. Jelas kan? Andai kata pada satu hari, opa nggak dapat ini, tapi opa dapatnya ini. Ya, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Walau cuman segini. Nah, kalau kita berterima kasih dengan segini, ya nggak lama Tuhan kasih segini kan. Maka itu opa sering ngomong di gereja, jangan pernah mengeluh kalau engkau hanya dapat 40. 40 berapa sih? 10.000 ya? 4 tahun 10.000 kan? Iya dong. Ya kalau bicara 10.000 ya kurang lah kita. Makan juga nggak dapat teman Jakarta. Nggak dapat. Lalu wajah kita bagaimana? Berubah. Mana janji Tuhan? Kok cuma dapat 10.000? Maka sama Tuhan jangan suka minta angka depan. Minta nolnya aja. Tuhan saya nggak minta banyak-banyak nol. 20 nol ya Tuhan. Gitu aja lah. Bercanda ya. 20 nol lah. Seberapa nol pun Tuhan berikan, ucap syukur. Kalau kita mengucap syukur dengan 4 nol, Tuhan tambahkan 1 nol. Langsung 5 nol loh. 100.000 loh. Lompatnya jauh loh. Kalau kita mengucap syukur, memang 100.000 juga, maaf, kalau kota-kota besar, ya, sekali makan kadang-kadang 50 sekarang ini. 2 kali makan sudah 100. Berdua sudah 200. Tapi kalau kita mengucap syukur dengan itu, kita masih ada makan, masih bisa beli makan, masih bisa makan, dan lain sebagainya. Maka Tuhan tambahkan 1 nol. 1 juta langsung. Oke? Tapi kalau 1 juta mau beli handphone baru terus-terusan, ya nggak cukup juga. Karena Anda punya keserakahan gitu istilahnya. So what? Handphone ini maaf aja, banyak yang mengatakan hanya walaupun secanggih-canggih handphone ini, Anda pakai cuma paling banyak 20% daripada kegunaannya. Bahkan ada juga yang, handphonenya baru loh, yang terbaru dan termahal lagi, yang puluhan juta, cuma bisa buat telepon. Ya buat apalah, ya. Nah mari kita semua kalau kita benar-benar tahu dan mau Allah berada dalam kita, maka hati kita harus bersih. Karena opala itu khotbah, ya. Sauti, sausingti. Apalagi itu opa. Sauti itu menyapu. Sapulah hatimu agar bersih. Kita semua katanya bersih, kita mandi dan lain sebagainya. Tapi hati kita nggak pernah dibersihin. Percuma. Kita galak sama orang, kita emosian, anak-anak muda maaf ya, di jalan ikut orang-orang yang melawan arah, kita ikut lawan arah lah, istilah yang paling gampang lah. Orang-orang boleh kok saya nggak boleh? Apa kita kalau lihat senior-senior yang mungkin dia marah, tuh senior boleh marah, mau saya nggak boleh marah? Dia marah mungkin ada alasannya, kita marah alasannya apa? Kan lain-lain. Hello. Tapi kalau kita punya hati bersih, kita akan bisa menekan emosi marah itu. Kita tidak akan sembarangan marah, istilahnya. Ya, teruskan ya. Nah, di situ nanti kalau di layar itu pasti keluar huruf Mandarin. Ya, itu huruf I. I artinya cinta. Tapi ini huruf harus ditulis dengan cara kaligrafi, bukan huruf cetak. Kalau Anda memakai yang komputernya bisa ada huruf Mandarin, kalau Anda keluarkan huruf I ini, kalau pakai huruf cetaknya, tidak akan bisa berubah. Seperti apa yang kita kehendaki. Tapi kalau ini pakai cara nulisnya kaligrafi, maka kalau Anda putar ke kanan 90 derajat, maka ini akan jadi huruf Sen. Sen itu Allah. Orang Tionghoa sadar tidak sadar, atau mengerti tidak mengerti, dari zaman dulu kena kebudayaan Tionghoa 5.000 sampai 6.000 tahun. Mereka sudah mengerti, kalau kita mau punya rasa cinta atau rasa kasih, maka harus ada Tuhan. Nah, di kita firman, Allah adalah kasih. Ini bukan cocokologi loh, bukan loh ya. Ini memang begitu. Bukan cocokologi, bukan.
Nah, orang Tionghoa dulu sudah mengerti sebetulnya. Walaupun kita mengatakan bahwa mereka ateis, mereka tidak mengenal Allah, tidak seperti kita. Kadang-kadang kita yang mengaku mengenal Allah seperti Allah, kita nggak seperti Allah. Kita nyanyi gampang di gereja, ku mau sepertimu Yesus. Tapi Opa juga sering mengatakan, Yesus juga suka nyanyi loh, jangan lupa. Emang Opa pernah dengar? Ya belum pernah sih. Belum pernah dengar Yesus nyanyi. Tapi Opa imajinasikan, Yesus nyanyi deh. Aku tidak seperti engkau anakku. Aku tidak pernah melawan Bapakku. Tidak seperti engkau yang selalu menolak firmanku. Gitu aja bahasanya. Hello, ya. Kebaikan, kebajikan. Kalau hanya dilakukan, kena ada maksud. Yang tadi Opa juga sudah katakan di depan ya. Ada maksud supaya kita terkenal. Supaya dianggap baik dan lain. Ya, maksud tertentu ya. Maka itu bukanlah kebaikan. Bukan. Itu bukan kebaikan. Karena kita punya maksud untuk menolong orang. Supaya lain kali juga, barangkali orang itu bisa menolong kita. Seperti banyak orang mungkin, dia memberikan sesuatu kepada orang hadiah. Dengan maksud ya, supaya nanti lain kali kalau ada apa-apa ya itu orang ya bantu dia lah. Itu kan punya maksud. Ya itu sorry. Itu bukan kebaikan dan kebajikan. Goodness bukan. Ya. Sampai di mana kita mengerti dan mau melakukan kebaikan. Terutama terhadap orang yang tidak. Tanda kutip, kalau sudah baca nanti di tagline-nya di atas ya. Yang tidak baik terhadap kita. Bisa nggak? Kalau kita mau melakukan satu kebaikan kepada orang yang baik kepada kita, mah gampang. Semua juga bisa. Orang yang sudah menolong kita, ya kita tolong lagi, ya bisa saja. Bisa juga karena nggak enak hati lah, pernah ditolong ya, kita tolong lagi dah. Ya itu mungkin lebih gampang. Tapi bisakah kita menolong orang atau melakukan kebaikan kepada orang yang pernah atau sering lah bahasanya segala macam bahasa itu melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kita. Mungkin Bapak Ibu akan yang belum tahu kesaksian saya dan lain sebagainya ya mungkin menanyakan dalam hati, emangnya Opa bisa? Ya dulu nggak bisa, jujur aja. Opa nggak mau bohong. Susah. Kalau melakukan kebaikan kepada orang yang baik kepada kita gampang. Melakukan kebaikan kepada orang yang tidak baik kepada kita, bahkan mau membunuh kita, itu susahnya minta ampun. Iya, tapi ya Opa belajar itu waktu. Sebelum Opa jadi hamba Tuhan loh, Opa udah belajar. Sini dikatakan ya, Galatia 5 ayat 22. Ya, apa? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, termasuk juga kebaikan dan kesetiaan. Terhadap siapa? Terhadap Yesus. Benar. Maaf ya Bapak Ibu, kalau kita masih berpendapat beda ya. Yesus nggak kelihatan. Yang kelihatan siapa? Keluarga kita, tetangga kita, kolega kita, teman sepelayanan kita. Itu yang kelihatan. Bisa nggak kita cinta Yesus? Ku mau cinta Yesus selama Yesus bilang lu bohong. Atau kalau Opa suka di gereja ya, suka segera pasukan malaikat dengan sangkakalanya membunyikan pet pet pet. Yang kita lihat di sebelah kita ini semua yang kadang-kadang ngeselin. Kalau bahasa Jawa itu bahasa Jawa Timur ya, bencekno. Lalu kita suruh mengasihi. Bahkan firman lebih berat lagi tuh. Ampuni musuhmu. Ampuni kan harus dengan kasih. Nggak bisa, iya gue ampuni lu ya. Nggak bisa. Harus ditunjukkan. Kalau kita lihat lagi ya, Efesus 5 ayat 9. Ayo. Kita maju terus ya. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan kalau kita terang kasih Kristus, maka seharusnya kita punya ini. Kesabaran, ya. Damai sejahtera, mana dia? Berapa itu? Efesus 5 ya. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Banyak orang, ini jangan lupa ya, berbuahkan berarti berbuah kan? Oke? Banyak orang berhenti di bertumbuh. Bertumbuh tanpa buah, dipotong. Nah, jangan merasa bahwa kita sudah jadi melayani dan lain sebagainya. Orang lihat buahnya, termasuk kita hamba Tuhan. Orang lihat buahnya. Ini hari khotbah gampang. Mengatakan kepada jemaat,
Kalian harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Kita bisa nggak? Karena kita sering, maaf, Opa sering ngomong, tolong jangan kesinggung sama hamba Tuhan, teman-teman yang lain. Kita lain di mimbar, lain di bawah. Iya. Bagaimana kehidupan kita sehari-hari? Sering tanpa sadar kita jadi batu sandungan buat mereka. Pendeta kok gitu ya? Khotbahnya bagus loh. Tapi kok gitu ya? Nah, kita masih merasa happy-happy, it's okay-okay. Kenapa sih? Padahal kita sini dikatakan, kena terang hanya berbuahkan. Kita kan ada terang kasih Kristus. Lalu buah kita apa? Busuk, berulat, asam, dan lain sebagainya. Dan kita pasti adil. Adil kan nggak mudah. Dan kita dan kebenaran apa? Kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran kita loh. Kalau kebenaran kita belum tentu benar. Nah, adil. Nggak mudah untuk adil. Contohnya Salomo kan, masih ingat ceritanya kan? Ketika dia diperhadapkan dua ibu tuh, yang mengaku anak itu anak mereka. Kan Salomo punya hikmat. Sehingga dia harus mengadakan sesuatu yang adil. Maka ditanya, yang paling gampang, oke, supaya adil. Potong ini anak, bagi dua. Si ibu yang benar-benar punya anak itu, jangan bos. Bahasa saya hari ya, bahasa sekarang aja ya, jangan bahasa dulu ya. Jangan bos, udah deh, kasih dia aja deh. Langsung Salomo tahu, ini ibu yang benar. Karena ibu yang satu, oke, belah, kita bagi dua. Supaya adil. Kedengarannya benar. Dibelah dua supaya adil. Tapi malah nggak jadi adil itu. Karena dia memakai pemikiran sendiri dalam hal mengertikan adil. Ada satu lagu Mandarin. Ini lagu pop berjudul Wo Bu Qi Ji Jiao Gong Ping Bu Gong Ping. Itu apa artinya, Opa? Tenang. Aku tidak persoalkan adil tidak adilnya. Itu lagu pop loh. Orang yang kita anggap tidak bertuhan. Mereka punya mindset juga. Udahlah, nggak usah ribut lah. Bahasa Jawanya you always spend. Ya, bahasa kita ya udahlah. Pada udahlah tuh mengalah loh. Udahlah supaya tidak terjadi keributan loh. Ya. Bahasa Mandarin bisa segala macam semuanya. Punya nggak kita? Yang kita punya kadang-kadang emosi. Yang kita merasa kita diperlakukan tidak adil. Karena kita pakai ukuran kita. Sehingga kita anggap semua tuh nggak adil. Termasuk akhir-akhirnya, ujung-ujungnya apa? Kita sampai kepada Tuhan pun nggak adil. Banyak Opa dengar kok. Tuhan kok nggak adil banget sih? Aku sudah begini. Kok aku udah begini kan? Coba baca deh Mazmur 73 nanti di rumah ya. Buka sendiri ya. Itu Opa, bahasa Opa nih ya. Itu Mazmur depannya tuh orang penasaran. Karena sudah melakukan begini semua untuk Tuhan. Kok nerimanya kok nggak seperti orang-orang yang tidak melakukan apa-apa gitu. Bahkan yang hidupnya nggak bener. Mereka kok lebih hebat, lebih berbahagia, lebih terberkati dan sebagainya. Tapi baca sampai habis, jangan baca sepotong ya. Nanti ujungnya siapa? Ujungnya apa gitu. Ini peristiwa di sini. Kita harus lihat di sininya. Jangan cuma lihat di sini. Kalau lihat di sini ya segini penglihatan kita. Ya. Kita lihat lagi yuk. Sayangnya ada saja orang yang kelihatannya looks like kan yang itu 3 bahasa tuh ya. Atau mau terlihat baik di luar tapi beda di dalam. Ketemu orang, shalom, haleluya. Apa kabarnya hari? Baik ya, Tuhan berkati ya. Kedengarannya baik. Belum tentu keluar dari hati itu. Ya. Tolonglah, jangan pakai topeng lah ya. Jangan bermunafik ria. Tolonglah ya. Karena berikutnya mengatakan, orang yang seperti ini sangat disayangkan. Karena percuma semua yang dilakukannya. Iya, karena munafik. Dalam bahasa Mandarin, Ciamaweisan. Munafik gitu. Seperti orang Farisi tadi yang Opa katakan. Kita baca yuk. Titus 1 ayat 15. Ya. Bagi orang suci, semuanya suci. Kalau hatinya bersih, semuanya bersih. Tapi ini tolong hati-hati sekali. Karena pengalaman mengajarkan Opa. Banyak orang terlalu
ujung-ujungnya terlalu polos, akhirnya dibodohin orang. Maka itu Opa sering memakai, ada yang setuju, ada yang enggak, itu masing-masing lah ya. Opa sering mengatakan, kalau ular tetap ular. Mau ganti kulit 3 kali, tetap ular. Tapi banyak orang Kristen menganggap, wah sebelah-sebelah ini semua ada domba. Di gereja itu semua domba. Dia lupa firman yang mengatakan apa? Kita dikirim ke tengah-tengah serigala, bukan ke tengah-tengah domba. Iya. Di sebelah-sebelah kita nggak tahu siapa kok. Maka kita perlu punya hikmat seperti Salomo. Sehingga kita tahu ini sebelah kita ini ular atau apa. Tapi yang Opa herankan ya, maaf ya. Kalau Anda tidak mengalami ya puji Tuhan. Yang Opa heran lihat ya. Udah tahu ini ular. Kelakuannya aduh nggak benar semuanya. Masih mau didoakan untuk supaya jadi domba. Opa bilang, lu salah nggak? Tuhan ciptakan dia jadi ular dengan segala macam sifatnya. Kok kita doakan dia jadi domba? Wah, Opa nggak percaya. Tiada mustahil bagi Tuhan. Rahayu salah ngerti kalau gitu. Opa bukan nggak percaya. Sakius yang brengsek begitu juga bisa berubah. Ngerti? Tapi nggak semua berubah kan? Ayo yang sekitar Sakius semuanya berubah nggak? Ya enggak lah. Nah, jangan main globalisasi semuanya dong. Ya, 1, 2 ya iya. Tolonglah, ya. Karena sini kan bagi orang suci semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Kalau udah ular, tetap ular. Ini firman, cuma bahasanya lain sama Opa aja. Opa coba pakai ular aja, tetap ular. Ini bahasanya lain memang. Tapi artinya kan sama. Cuman kita mau, mengasihi lebih benar. Tapi kalau Anda salah mengasihi, kau dipatok. Maka nggak heran berapa banyak orang, kalau kalian belum mengalami, berapa banyak orang, aku di gereja, aku dibohongi sama orang Kristen gitu, segereja. Ya kau nggak berhikmat. Kau kira semuanya domba? Maaf, Opa sering ngomong loh di tempat-tempat lain loh. Termasuk yang ngomong di mimbar. Belum tentu semuanya domba kok. Karena yang Opa temui, kalau Anda tidak temui, puji Tuhan. Yang Opa temui, sepengalaman dari muda sampai ini hari tua, banyak sekali ternyata bukan domba. Serigala berbulu domba, iya. Ayo puji Tuhan, Opa dengan pengalaman yang babak belur dan lain sebagainya, akhirnya Opa tahu ini serigala nih, gitu aja selesai. Orang akhirnya kalau dia begitu, kok Opa tahu? Emang Opa kenal? Enggak. Kelihatan kok dari wajahnya. Dari sikap-sikapnya kelihatan kok. Opa bisa beramal? Ya enggak lah, Opa nggak bisa beramal. Cuma dari pengalaman hidup aja. Yang mengajarkan bahwa ya, ini yang ini nih, udah ini ular nih. Entah ular sanca, ular beling, anaconda, kobra, Opa nggak tahu deh. Pokoknya ular aja. Selesai. Jadi kita jauh-jauh aja. Ngapain kita deket-deket dia? Ya. Karena Opa di situ kalau Bapak Ibu lihat ya, Opa keluarkan gambar seorang yang miskin, yang sudah pakai krek nih apa tuh, penyangga gitu ya. Karena dia juga kakinya mungkin sakit ya. Dia menolong orang yang hanya bisa merangkak. Padahal dia juga miskin. Nah, untuk menolong, dia sendiri miskin. Berarti dia sendiri perlu. Tapi dia masih bisa ingat orang lain yang lebih perlu dari dia. Karena dia masih bisa juga berdiri. Orang itu sudah tidak bisa berdiri. Nah, inilah kehidupan kita. Kita ini hari masih ada baju, masih ada segala, handphone, masih ada makan, masih ada jalan dan motor, mobil, whatever. Banyak orang lebih susah dari kita. Ingatlah mereka. Ingatlah mereka. Mereka tidak minta kok. Tapi kita lihat kok. Oh iya ya, kita ada. Kita kan diberkati. Kita kan sudah ngerti firman kan. Beri, maka kau akan diberi. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Oke? Semua setuju kan? Pasti setuju lah. Tapi jangan lupa, itu beri maka kau akan diberi. Berarti beri dulu. Baru nanti kita diberi. Jangan minta dulu, nolong orang. Aku masih kurang, Opa. Opa sering ngomong loh. Nolong orang bukan tunggu kaya dulu. Kalau kau punya hati yang mengasihi, kau punya hati yang mengasihi, kau bisa menolong orang.
walaupun hanya secangkir. Kalau mau pakai angka uang, mungkin 10.000 atau 5.000. Atau 1.000 lah. Buat orang sudah seneng kok. Tapi kalau kita nggak punya hati, ya susah. Ya. Kebaikan juga berarti apa? Rela melakukan yang tidak pas di hati. Itu kebaikan. Karena nggak pas di hati. Tapi kita jalankan. Itu termasuk kebaikan juga. 1 Korintus 6 ayat 7. Opa sering pakai ini ayat. Karena Opa dulu begitu menghadapi ayat ini, Opa bingung. Jujur aja. Karena nggak mudah. Ya, situ dikata, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita, nggak enak ya, ketidakadilan? Nah loh, kok gini firmannya? Disuruh menerima ketidakadilan loh. Lalu belum berhenti, tambah lagi. Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Ini kan nggak enak. Ini bukan, diberkatilah engkau, angkat tanganmu. Puji Tuhan. Nanti kau diberkati. Kau jadi kepala, bukan jadi ekor. Opa sering suka nanya loh. Apakah dengan didoakan begitu, langsung kau jadi kepala? Enggak juga lah. Sorry. Kalau engkau tidak melakukan sesuatu firman Tuhan, tidak berani maju dan lain sebagainya, tidak melakukan kasih dan lain sebagainya, kau nggak pernah akan maju. Dalam hidup ini tentu baik kita, setiap negara, setiap bangsa mempunyai falsafah, hikmat dan lain sebagainya. Tolong jangan dikecilkan, karena Opa sering ingatkan ya, falsafah atau filsafat Chinese. Karena Opa ngerti Chinese ya, Opa nggak ngerti bahasa Ibrani dan Yunani ya. Mau belajar juga udah ketuaan, jadi capek nggak mau. Biarlah yang ngerti-ngerti, yang muda-muda lah ya, oke? Filsafat Chinese itu ada di Alkitab. Memang bahasanya tidak klop sama gitu, tepat sama bunyinya, tidak. Tapi artinya sama. Adanya di mana? Kebanyakan ya, di lain-lain juga ada ya. Tapi kebanyakan ada di mana? Di Amsal, Pengkhotbah, dan di Ayub. Itu banyak falsafah-falsafah mana di situ. Cuman kita kan, wah apa sih? Susah. Kalau kita sudah menghina sesuatu falsafah, filsafat negara lain, atau bangsa lain, maka orang juga tidak akan menghargai kita. Jangan pernah merasa dirimu paling benar. Gitu. Sekalipun engkau benar. Engkau mungkin menerima ketidakadilan, kita dikatakan nggak benar, kita dikatakan begini. Ya so, biarin aja. Selama kita benar. Jika ingin melakukan kebaikan adalah apa? Marilah kita punya falsafah atau filsafat, yaitu apa? Kalau saudara mengerti ya, ini bahasa-bahasa daerah Hokkien ya. Boyaukin, Mosyongkon, Cincailah. Kalau Cincailah rata-rata udah pada ngerti tidak Cincailah tuh. Ya, bahasa Jawanya rapopo, weslah. Nah, atau bahasa Mandarin usowe, no problem. Sepet, seni tepian. Terserah engkau lah. Berarti kita kan ngalah kan? Berarti harus yang diperbuat dia belum tentu kita setuju loh. Belum tentu kita setuju loh. Belum tentu sehati dengan kita loh. Tapi kita ngalah. Nah inilah kebaikan dan kebajikan. Supaya orang melihat ada Yesus dalam diri kita. Kalau kita adu argumentasi, adu prinsip, berantemlah kita sama dia. Bagaimana kita bisa melaksanakan firman Tuhan yang pergilah ke ujung bumi, jadikan semua bangsa muridku. Bagaimana kalau gurunya model galak begitu? Gurunya mau model benang sendiri. Hello. Ya, yuk sedikit lagi ya. Kalau kita bisa punya prinsip, ya udah dah, oke deh. Nggak apa-apa. Dan lain sebagainya ya. Sehingga kita bisa hidup rukun sampai akhir kita masing-masing. Suami istri juga sama, harus saling mengalah. Ayo yang dalam studio sini, sudah pada menikah belum? Belum kan? Masih single-single kan? Nah, kalau sudah menikah, itu mau nggak mau ada mesti ngalah. Nggak bisa. Ya ribut teruslah kita. Roma 12 ayat 18. Roma 12 ayat 18 ya. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, berarti kita yang menentukan loh. Bukan pasangan atau lawan kita loh, bukan. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bukan hanya dengan orang yang mengasihi engkau. Semua orang berarti orang juga yang kadang-kadang ngeselin kita.
Tidak mudah? Iya. Opa ngerti kok. Ya. Tapi jangan pernah lupa, Opa kan sering ngomong kan, you were not alone. Kita nggak sendirian, kita bersama dengan Tuhan. Kita bisa, kalau mau. Kalau nggak mau ya wes. Ya. Opa ada gambar ya, gambar sepasang suami istri yang tua gitu, sudah tua. Tapi karena emang mudah, apa yang rumah tangga, emang mudah sampai tua. Kayak Opa begini. Nggak mudah. Ada juga dar-dedor. Jujur-jujur aja. Ada juga beda pendapat. Tapi kita mengalah. Istriku mengalah. Aku pun mengalah. Sehingga terjadi panjang gitu. Dan kalau sudah seusia Opa, umumnya ada juga yang enggak ya. Kita sudah nggak ada I love you, you love me dah. I love 8 kita nggak ada. Itu semua gombal-gombal udah lewat lah buat kita dah. Yang ada cuma I need you. Aku butuh engkau. Karena Opa juga pernah ngomong. Karena Opa kan lebih tua dari dia ya. Aduh, kalau kamu pergi duluan, aku bagaimana ya? Nggak ada kamu. Nah, itu sudah I need you. Nah, Opa juga ngomong, jangan kata kamu yang lebih mudaan deh. Kan yang dipanggil Tuhan kan belum tentu yang tua kan. Belum tentu juga yang muda ya istilahnya. Kalau aku nggak ada engkau pun susah loh. Nah, kita sampai taraf I need you. Di depannya itu saling mengalah terus. Melakukan kebajikan dan kebaikan. Sehingga barulah timbul kata-kata itu. Di saat kita menjelang tua. Karena banyak orang mati membawa segala kebencian, kepahitan, dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya ya, semua jika kita mau menekan emosi kita masing-masing atau ego masing-masing, pasti kita bisa. Jadi tidak ada kata-kata tidak bisa. Tidak ada kata-kata, abis dia sih selalu, bahasa Jawanya, bencekno. So what? Pilihan kita kok. Salah pilih ya sudah. Maka itu Opa sering ngomong sama muda-muda ya. Sebelum menikah, mata gedein nih, belokin tuh. Lihat dia dulu semuanya. Sudah menikah, rada merem-merem dikit lah gitu. Ini terbalik. Sudah menikah, rada merem-merem. Pokoknya aku cinta, pol-polan. Aku tidak bisa hidup tanpa dia. Goblok. Ngerti nggak? Goblok. Setelah menikah lu baru lihat. Loh, kok gini? Lu kok gini ya? Waduh, kok dia begini ya? Kok dia begini? Ya lu terbalik sih. Tolong Lena ya. Mau terima mau enggak, terserah kalian lah. Sebab kalian yang menikah nanti. Kalau perlu pakai mikroskop. Kelihatan tuh semuanya tuh. Sifat-sifatnya. Oke? Sampai sini ya. Semoga ya, Opa berharaplah. Lakukanlah ya. Karena bukan hanya Opa cinta kalian. Tapi lebih lagi, Yesus mencintai kalian semua. Tuhan berkati. Bless you.